Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori perkembangan anak. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Vladimia dengan nomor NIM 2102102050076. Perkenalkan, saya Indah Widyaningrum dengan NIM 2102102050074. Saya Hilda Puryananta dengan NIM 2102102050071. Perkembangan anak adalah suatu proses anak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Bisa dikatakan perkembangan ini mengacu pada urutan perubahan fisik, emosi, dan pemikiran yang terjadi pada anak sejak lahir hingga awal masa dewasanya. Teori perkembangan anak adalah teori yang memfokuskan pada penjelasan bagaimana anak berubah dan tumbuh selama masa kanak-kanak. Teori perkembangan anak ada 4, yaitu teori behaviorisme, teori maturasionis, teori ekologi, dan teori kecerdasan ganda. Teori yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini menyatakan bahwa perilaku dapat dibentuk oleh respon yang mengikuti tindakan tertentu. John B. Watson, Edward Thorndike, dan B. F. Skinner dikenal sebagai ahli behaviorisme. Skinner merupakan tokoh aliran behaviorisme modern yang memusatkan tulisannya kepada anak yang dikendalikan oleh suatu sistem dari penghargaan. Skinner dalam Nixon and Gould identik dengan teori stimulus respon dan operant conditioning. Unsur-unsur dasar dari teori stimulus respon meliputi penguatan, hukuman, operant conditioning, dan mengurangi perilaku yang tidak baik. Di dalam kelas, penguatan sering digunakan untuk membentuk perilaku. Penguatan dalam kelas bisa positif atau negatif. Penguatan positif adalah sesuatu yang pelajar perlukan. Penguatan negatif mencakup membiarkan anak untuk menghindari atau melarikan diri dari konsekuensi atau situasi yang tidak diinginkan jika perilaku tertentu ditunjukkan. Operant conditioning dapat digunakan untuk membentuk perilaku dengan memberikan penguatan ketika perilaku pembelajar mendekati perilaku target. Perilaku dapat dipadamkan dengan gagal memberikan penguatan bagi mereka. Jika seorang anak berperilaku dengan cara yang dianggap tidak pantas oleh guru, maka guru dapat mengabaikan perilaku yang kurang diinginkan sambil secara konsisten menghargai perilaku yang lebih diinginkan. Teori behaviorisme tidak banyak bicara tentang perkembangan fisik karena sebagian besar otoritas setuju bahwa perkembangan fisik ditentukan secara genetik dan dengan demikian tidak mempengaruhi perilaku anak. Setidaknya dalam lingkungan yang optimal yang mencakup nutrisi yang baik, kurangnya penyakit, dan keamanan. Behaviorisme lebih peduli dengan bagaimana anak-anak berkembang secara aktual, emosional, dan intelektual. Teori yang kedua adalah teori maturasionis. Teori maturasionis atau teori kematangan pertama kali ditemukan oleh Hall, Rocher, dan Gesell dalam Catron and Allen, di mana ketiganya mengemukakan bahwa anak-anak harus diberikan kesempatan untuk berkembang. Menurut Gesell, perkembangan maturasi selalu terungkap dalam urutan yang tetap. Jantung embrio selalu menjadi organ pertama yang berkembang, kemudian sistem saraf pusat, diikuti oleh organ perifer. Setelah lahir, bayi pertama-tama menguasai bibir dan lidah mereka, kemudian gerakan mata mereka, diikuti dengan kontrol atas leher, bahu, lengan, tangan, bokong, jari kaki, dan kaki mereka. Saat bayi tumbuh, mereka belajar duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak menghasilkan urutan proses kematangan yang bersifat pasti. Menurut Granville Stanley Hall, kematangan anak-anak sangat dipengaruhi oleh genetik atau tumbuh seperti pohon tumbuh karena berada di bawah kontrol genetik. Anak-anak jika diberi makan yang sehat, kasih sayang, keamanan, dan seluruh kebutuhannya, maka anak-anak akan tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Menurut J.J. Roche mengatakan bahwa sifat alami atau bawaannya akan menjadikan anak-anak berkembang sesuai dengan tingkat kematangannya. Dia menyatakan bahwa anak tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa. Mereka hanya perlu diperlakukan sebagai anak-anak. Contohnya, kemampuan dan pengetahuan dasar anak adalah belajar, berbicara, dan membaca. Teori maturasionis percaya bahwa perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual mengikuti perkembangan setiap anak yang pada dasarnya berbeda-beda. Teori ini meyakini bahwa setiap anak akan berkembang potensinya apabila mereka ditempatkan pada suatu lingkungan yang sesuai atau optimal dan tidak berkembang atau lambat apabila ditempatkan pada lingkungan yang tidak sesuai. Teori yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sistem ekologi. Menurut Bronfenbrenner tahun
1917 sampai tahun 2005, teori sistem ekologi menjelaskan bahwa seorang anak berkembang dalam sistem hubungan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai tingkatan lingkungan sekitarnya. Brown, Brenner, and Evans 2000 menyatakan dia mengatur tingkatan tersebut dalam urutan seberapa besar dampak yang mereka miliki pada seorang anak. Tingkatan itu terdiri dari yang pertama mikrosistem, yang kedua mesosistem, yang ketiga eksosistem, yang keempat makrosistem, dan yang kelima adalah kronologi. Yang pertama adalah mikrosistem. Mikrosistem adalah hal yang memiliki kontak langsung dengan anak di lingkungan mereka, seperti orang tua, guru, dan teman-teman di sekolah. Interaksi dalam mesosistem sangat penting untuk membina dan mendukung perkembangan anak. Seperti contohnya seorang anak yang memiliki hubungan kuat dengan orang tuanya, maka itu akan berdampak positif bagi anak. Begitu juga sebaliknya, orang tua yang jauh dan tidak sayang pada anaknya akan berdampak negatif pada perkembangan anak. Yang kedua yaitu mesosistem. Dalam mesosistem ini meliputi interaksi antara mikrosistem anak seperti interaksi antara orang tua dan guru anak. Mesosistem adalah di mana mikrosistem individu seseorang tidak berfungsi secara independen, tetapi saling berhubungan dan menegaskan pengaruh satu sama lain. Menurut teori sistem ekologi, jika orang tua dan guru mempunyai hubungan baik, maka hal tersebut memberikan efek positif pada anak. Begitu juga sebaliknya, jika orang tua dengan guru anak tidak memiliki hubungan baik atau berhubungan buruk dengan guru, antara guru dan orang tua anak, itu akan berdampak negatif pada perkembangan anak. Yang ketiga yaitu eksosistem. Eksosistem adalah komponen dari teori sistem ekologi yang dikembangkan oleh Yuri Brenner pada tahun 1970-an. Ini menggabungkan struktur sosial formal dan informal lainnya yang tidak mengundang anak itu sendiri, yang tidak mengandung anak itu sendiri, tetapi secara tidak langsung memengaruhi mereka ketika mereka mempengaruhi salah satu mikrosistem. Contoh eksosistem yang mempengaruhi perkembangan anak bisa jadi jika salah satu orang tua berselisih dengan bos mereka di kantor atau di tempat kerja. Jika sudah pulang orang tua tersebut marah-marah kepada anaknya, itu akan berdampak negatif pada perkembangan anak. Yang keempat adalah makrosistem. Makrosistem adalah komponen dari sistem teori ekologi Brenner yang berfokus pada bagaimana elemen budaya mempengaruhi perkembangan anak, seperti status sosial, ekonomi, kekayaan, kemiskinan, dan etnis. Dengan demikian, budaya di mana budaya dapat mempengaruhi keyakinan dan persepsi mereka. Dengan demikian, budaya di mana individu tinggal di dalamnya dapat memengaruhi keyakinan dan persepsi mereka tentang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan makrosistem. Berbeda dengan eksosistem sebelumnya, karena tidak mengacu pada lingkungan spesifik satu anak yang sedang berkembang, tetapi masyarakat dan budaya yang sudah mapan di mana anak itu berkembang. Ini juga dapat mencakup status sosial, ekonomi, etnis, lokasi strategis, lokasi geografis, dan ideologi budaya. Yang terakhir yaitu kronosistem. Sistem ini terdiri dari semua perubahan lingkungan yang terjadi sepanjang hidup yang memengaruhi perkembangan, termasuk transisi kehidupan utama dan peristiwa sejarah. Ini dapat mencakup
transisi kehidupan normal seperti mulai sekolah, tetapi juga dapat mencakup transisi kehidupan non-normatif seperti orang tua bercerai atau harus pindah rumah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hilda Putri Ananta. Teori multiple inteligensi ataupun inteligensi ganda, yaitu kemampuan atau keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, menyelesaikan masalah, memperoleh pengetahuan, mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif, serta menggunakan masa lalu untuk mewujudkan suatu perubahan dalam diri ke arah yang lebih baik. Kecerdasan pada manusia umumnya berbeda-beda, yang artinya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghadapi persoalan yang mereka akan hadapi. Kemampuan atau kecerdasan yang berbeda-beda inilah yang dikenalkan oleh seorang ahli yang bernama Gardner sebagai multiple inteligensi. Pada tahun 1983, Howard Gardner menggambarkan 9 jenis kecerdasan, yaitu 1. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis menunjukkan kemampuan manusia untuk membedakan antara makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, serta kepekaan terhadap fitur lain dari alam, yaitu seperti awan, konfigurasi bebatuan. Yang kedua, kecerdasan musik adalah kemampuan untuk membedakan nada, ritme, dan timbre. Kecerdasan ini memungkinkan kita untuk mengenali, menciptakan, memproduksi, dan merenungkan musik. Yang ketiga adalah kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan untuk menghitung, menguantifikasi, mempertimbangkan proposisi dan hipotesis, dan melakukan operasi matematika lengkap. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami hubungan dan koneksi, serta menggunakan pemikiran simbolis yang abstrak. Keterampilan penalaran berurutan dan pola pikir induktif dan deduktif. Yang keempat adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kepekaan dan kapasitas untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang keberadaan manusia, seperti makna hidup, mengapa kita mati, dan bagaimana kita sampai di sini. Yang kelima adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Hal ini melibatkan komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif. Kemampuan untuk mencatat perbedaan ini antara lain adalah kepekaan terhadap suasana hati dan temperamen orang lain, serta kemampuan untuk menghibur berbagai perspektif. Yang keenam adalah kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan kinestetik tubuh adalah kemampuan untuk memanipulasi objek dan menggunakan berbagai keterampilan fisik. Kecerdasan ini juga melibatkan waktu dan kesempurnaan keterampilan melalui penyatuan pikiran serta tubuh. Yang ketujuh adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk berpikir dalam kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan dan menghargai makna yang kompleks. Yang ke-8 adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan pikiran serta perasaan seseorang, dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam merencanakan dan mengarahkan hidup seseorang. Kecerdasan interpersonal ini tidak hanya melibatkan apresiasi terhadap diri sendiri, melainkan juga terhadap kondisi orang lain. Yang terakhir adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kemampuan berpikir 3 dimensi. Kapasitas inti meliputi citra mental, penalaran spasial, memanipulasi gambar, keterampilan grafis dan artistik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.